Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terkait dengan liabilitas lancar. Nah, yang pertama, kemarin udah kita bahas mengenai aset ya, aset suatu perusahaan. Nah, sekarang kita masuk dalam poin mengenai eh, utang ya, sumber aset perusahaan itu dari mana? Kalau nggak utang ya modal. Nah, sekarang kita bahas utangnya dulu. Tapi utang itu kita bagi lagi menjadi utang lancar dan tidak lancar. Nah, yang pertama kita bahas adalah utang lancar atau istilah di akuntansinya namanya liabilitas lancar. Nah, nanti kita bahas beberapa poin di sini ya. Non-current besok ya, pertemuan selanjutnya. Yang pertama kita bahas yaitu liabilitas lancar atau utang lancar. Jadi kalau utang lancar itu utang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan ya atau oleh debitur dalam jangka waktu 1 tahun ya semenjak muncul di laporan keuangan. Jadi jatuh temponya itu 1 tahun kemudian maksimum durasinya gitu ya, karena utang itu ada yang untuk jangka panjang, ada yang jangka pendek. Misalnya si A punya utang ke saya, jangka waktunya kira-kira 2 tahun ya. Kalau sekarang pada saat dia ngutang berarti dia masuk ke utang jangka panjang. Nah, terus kemudian kalau misalnya berlalunya waktu setahun kemudian, oh tinggal setahun lagi nih jangka waktunya, berarti dia masuk kategori utang jangka pendek. Nah, gitu ya. Nah, apa aja contohnya? Wesel bayar, ya, jadi utang yang pakai perjanjian wesel. Utang dagang, misalnya kita jual barang, kita beli barang, ya, tapi belum bayar, itu namanya utang dagang. Terus ada juga pendapatan diterima di muka. Kita nerima uang terlebih dahulu, tapi kita belum menyelesaikan pekerjaan kita, ya. Dan juga nanti ada tambahannya yaitu utang gaji. Utang pajak dan utang bunga. Nah, oke, yang pertama kita bahas adalah notes payable. Kalau kemarin adalah notes receivable, itu piutang wesel atau wesel tagih. Kita berhak menagih. Kalau notes payable itu wesel bayar, kita nanti akan bayar karena kita utang. Oke, ini pengganti utang, tapi menggunakan bukti resmi ya kepada para peminjam dan ada upaya hukum untuk nanti menagih utang. Ya, jadi nggak cuma sekedar pakai faktur. Oh, kita beli barang, ada fakturnya, ada terminnya. Nah, sama kayak kasus di piutang kemarin. Ya, jadi ada perjanjian khusus dan biasanya ini berbunga. Biasanya berbunga. Nah, kemudian hutang wesel ini mengharuskan bayar bunga ya, jatuh temponya pembayaran dalam waktu 1 tahun kalau notes payable. Ya. Ini contohnya. 1 September 2020, First Union Bank setuju untuk minjemin uang ke Young Enterprises 100.000 yen. Notes payable ini jatuh temponya 4 bulan, 12%. Berarti kalau 2 bulan 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. 31 Desember itu 4 bulan, 1 Januari ya. Bulan. Jadi ketika sebuah perusahaan menerbitkan wesel berbunga, maka jumlah aset yang diterima itu sama dengan nominalnya. Nah, jadi pada tanggal 1 September, pada saat minjemin uang, berarti si Young Enterprises ini nyatetnya gimana? Yang pertama adalah kasnya bertambah ya di debit dan utangnya bertambah di kredit. Cash di debit dan utang di kredit sebesar 100.000 yen. Nah, jangan lupa pada intinya nanti kalau pas bayar gimana? Dibalik aja ya. Pas bayar kan notes payable di debit, cashnya di kredit. Itu kalau utang biasa. Tapi kalau pakai notes ya, ada interestnya, bunganya. Ngitungnya gimana? Ingat bunga itu 12% pasti tahunan. Jadi caranya ngitung nilai nominal face value 100.000 yen kali 12% kali 4/12.
Nah, karena ini lewat dari 31 Desember, di mana 31 Desember tuh em, apa ya istilahnya ya, tutup buku, maka harus kita buat bahwa kita punya utang bunga. Nah, kita punya kewajiban nih di akhir periode. Jadi, caranya adalah biaya bunga, beban bunga, atau interest expense, dan kreditnya adalah interest payable, ya, utang bunga. Nah, pas kita bayar, jadi bayarnya nggak cuma 100.000, tapi 104.000. Maka utang kita kurangi, kita nolkan. Cashnya bayarnya tidak hanya 100.000 bayarnya, tapi 104. Nah, ini sama ya, nanti harus kita hapus. Baik, lanjut. Sekarang adalah sales tax payable, jadi utang pajak penjualan, ada juga utang PPN. Jadi gini ya, teman-teman kan kalau kalau apa namanya menjual barang, ya itu juga memungut PPN ya. Kalau di akuntansi itu misalnya perusahaan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak itu harus mungut PPN. Ya kalau teman-teman beli tahu ya, kalau di Indomaret tuh pasti ada di struknya tuh poin PPN-nya, kan? Tapi ini kita dari sisi penjual. Misalnya dia jual barang 800, pajaknya 6% 48. Ya. Ini berarti cash-nya yang kita dapat 88. Ini pendapatannya 800. Nah, ini utang. Kenapa kok pas jualan kok ini utang? Ya, karena dia utang ke tax authority ya, atau kalau di Indonesia namanya Dirjen Pajak. Nanti pada saat-saatnya kita bayar ke pajak, kita setor. Nah, tapi kalau pas kita jualan nggak langsung disetor ke pajak, nyetornya tuh nanti bulanan. Gitu loh, kalau pajak PPN atau value added tax. Paham ya? Jadi ketika Indomaret itu menjual barang, ada komponen pajaknya, itu bukan pendapatannya semuanya, tapi dipisahkan. Ya, yang kategori pajaknya namanya utang pajak sampai dia bayar. Itu ya kira-kira singkatnya. Lanjut unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Ini udah pernah kita bahas ya, kayak kemarin review akuntansi ya. Nah, perusahaan penerbangan misalnya seperti Qantas Airways ya, seringkali menerima uang tunai saat menjual tiket. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia menerima uang di awal atas penjualan transaksinya. Misalnya Finance Asia di Hong Kong gitu ya, menerima pembayaran pelanggan saat memesan majalah gitu ya. Di awal. Nah, makanya pendapatan diterima di muka itu merupakan liabilitas atau utang. Kapan diakui ketika sudah memberikan jasa atau berlalunya waktu. Kita udah pernah bahas ya, contohnya kayak kos-kosan. Nah, ketika kita ibu kos menerima kos uang kos di awal, itu nggak boleh diakui pendapatan semuanya. Kapan diakui? Kalau sudah diberikan jasa atau kalau kasusnya kos-kosan berarti sudah berlalunya waktu, berputar periodenya. Nah, contohnya nih, assume that Liverpool FC ya menjual 10.000 tiket pertandingan football, satunya 50 for its 5 game home schedule ya. 10.000 kali 50 jadi caranya cash di debit, unearned tiket revenue di kredit 500.000. Nah ingat ini bukan masuk ke laba rugi, tapi ini masuk ke utang. Ya, utang lancar. Nah, kalau pas sudah ditayangin gimana? Ya, unearned-nya dinolin dong, dikurangi. Terus ininya baru boleh diakui revenue inilah yang masuk ke laba. Yang keempat adalah salaries and wage, gaji dan upah. Oke. Jadi ketika kita bayar gaji atau mengakui gaji, itu nanti ada bisa potongan-potongan itu menjadi utang. Misalnya, kayak ini assume that Cumberland Company itu dia bayar payroll-nya, gajinya tuh semingguan, senilai 10.000 secara gross ya, metode bruto.
Nah, ada beberapa potongan, Social Security Tax ya, pajak untuk apa ya, sosial 8%, with income tax holding ya, pajak penghasilannya 1.320, dan Union Juice 88 tuh mungkin semacam kayak labor apa ya, kayak serikat pekerja gitu ya potongannya. Nah, maka ini harus dimunculkan payable-nya, ini which payable. If the weekly payroll-nya tuh Junya 14 Januari, maka dibuat jurnalnya ini dulu. Ya, expense tuh biaya, beban tuh di debit, kreditnya utang, tapi dipecah. Nah, pada saat bayar gimana? Kalau bayar ya tinggal dikurangi, ya dibayarin ke karyawan, ya payable-nya di debit, cash-nya di. Nah, terus kemudian ada contohnya lain ya sebenarnya, beberapa nanti bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini ada current maturities of long term debt, utang jangka panjang yang mau jatuh tempo. Nah, ini maksudnya ketika punya utang jangka panjang, kan ada bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo setahun yang akan datang kan. Gitu ya. Kan karena nyicil, bayarnya nyicil. Dalam kasus bayar nyicil. Ya, jadi bagian utang jangka panjang. Jadi misalnya utangnya ada 100 ya. Katakanlah yang 90 itu masih untuk tahun-tahun mendatang, tapi yang 10 ini akan jatuh tempo di tahun ini. Ya. Contohnya, Wendy Construction menerbitkan WC 5 tahunan, bunganya sekian gitu ya. Tiap 1 Januari. Wendy harus membayar 5.000 dari wesel tersebut. Gitu ya. Jadi ada bagian, kayak tadi ya, utang 100, tapi yang 10 akan dibayar jatuh tempo dalam waktu setahun. Nah, makanya bagian dari utang jangka panjang yang awalnya dia kategorinya masuk ke piutang jangka panjang, tapi dipecah dong, yang mau jatuh tempo berapa, yang mau dibayar dalam waktu setahun berapa. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, kira-kira cuma itu aja sih terkait dengan liabilitas. Cuman ini ada tambahan. Bagaimana cara menganalisis dan melaporkan current liabilities. Mungkin saya lihatkan melaporkan dulu ya. Ini contohnya, ini potongan laporan keuangan, di mana ini adalah current liabilities ya, itu adalah di bagian pasifa ya, atau istilahnya tuh di non aset, nggak aset ya. Nah, di situ current liabilities ada apa komponennya ya, terus totalnya sekian. Nah, terus kemudian ada juga bagian dari lihat current liabilities di luar dari 5 tadi yang sudah disebutkan, yaitu adalah namanya provisi. Nah, ingat provisi bukan untuk bayar di bank ya. Jadi kalau utang-utang itu ada provisinya. Provisi ini adalah kewajiban. Jadi ada utang, tapi jumlah dan waktunya itu belum pasti. Nah, makanya kadang-kadang disebut estimasi kewajiban. Gitu ya. Nah, bedanya apa sama kayak tadi? Kalau tadi utang gaji upah yang harus dibayar, ya jelas, ya jelas berapa besarannya dan kapan harus bayar tuh jelas waktu dan jumlahnya. Tapi kalau provisi ini nggak pasti, jadi nggak tahu nanti apakah berapa besaran yang harus dibayar dan kapan itu nggak tahu gitu loh. Nah, makanya pakai estimasi. Nah, contohnya itu adalah kewajiban terkait biaya litigasi, biaya garansi, jaminan atau jaminan profit dan kerusakan lingkungan. Nah, ini contohnya tadi ya, dan itu bisa current dan non current, tergantung kapan tanggal pembayarannya. Jadi tergantung apakah dalam waktu setahun atau kurang lebih dari setahun. Nah, jadi gimana Bu maksudnya? Nah, maksudnya adalah ada peristiwa yang menimbulkan utang, tapi tidak terukurnya nggak pasti, makanya harus diestimasi. Contohnya biaya garansi. Ada beberapa perusahaan yang
mengestimasikan atau mengurusi sendiri masalah garansi produknya. Ya, jadi setiap barang yang terjual itu harus diestimasi kira-kira ada berapa defective unitnya atau produk yang rusaknya atau cacatnya. Misalnya diestimasikan 5% dari 10.000 penjualan. Nah, kira-kira berapa? Memperbaikinya berapa euro kalau di sini? Nah, jadi ada 40.000. Oke. Nah, di sini biasanya udah ada saldonya kayak kemarin cadangan itu. Nah, hampir semacam kayak cadangan kemarin konsepnya. Sehingga kita perlu membuat estimasi 16.000. Caranya gimana ini? Biaya garansi, kreditnya utang garansi. Gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau ternyata dipakai? Nah, ada yang kepake nih. Ya udah, utangnya dikurangi. Repair part tuh asumsinya adalah ada yang klaim garansi dan kita pakai apa namanya, persediaan part yang kita gunakan, komponen yang kita gunakan, gitu loh. Ini kasusnya kayak gitu. Tapi ada juga banyak sekarang perusahaan yang melepas masalah garansinya ke perusahaan lain. Paham ya? Melepas ke perusahaan lain. Tujuannya untuk mengalihkan risiko. Nah, ini contohnya tadi sudah saya bahas. Nah, cara menganalisis gimana? Nah, current liability ini caranya melihat kemampuannya adalah melihat dengan likuiditasnya. Ya, kemampuan membayar utang lancar. Oke, namanya likuiditas. Mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, ini kok maturing obligation loh Bu, obligasi kok misalnya contohnya obligasi, bisa jadi obligasi yang katakanlah 3 tahun tapi jatuh tempo setahun lagi dimasuk. Jadi kemampuan perusahaan bayar utang tuh gimana? Tapi yang lancar likuiditas. Nah, ada juga kita melihat dengan cara melihat total aset lancar dikurangi apa namanya, liabilitas lancar, namanya working capital atau modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk mengetahui berapa dana atau bukan dana sih ya, berapa kekayaan yang tersedia yang dapat digunakan untuk muter modal kerja perusahaan. Ya, caranya adalah berapa aset lancar yang dipunya dan berapa kewajibannya. Inilah yang free, yang namanya working capital. Semakin lebar gimana ya, semakin baik working capital, semakin banyak maksudnya. Nah, ini contohnya penyajian pada PT Mayora. Oke, PT Mayora Tbk. Teman-teman sih selalu sering makan ya Astor gitu ya contohnya. Nah, ini laporannya. Jadi liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini contohnya utang bank jangka pendek, jadi yang udah mau jatuh tempo. Ada utang usaha, ada utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, bunga pinjaman, bagian utang obligasi. Jadi ada beberapa poin yang ini utang jangka panjang yang mau jatuh tempo. Ya, dan yang paling banyak komponennya ada di utang usaha. Nah, biasanya dia bahan bakunya utang. Nah, ini contohnya kalau yang utang bank. Ya, tahun 2020 dia punya utang ke PT Bank Mizuho Indonesia. Nah, dia mengatakan likuiditasnya tuh 43,01 kalinya. Jadi perbandingan antara aset lancar dibagi liabilitas. Semakin tinggi semakin baik. Jadi artinya dia mampu melunasi utang jangka pendeknya. Begitu kira-kira penjelasannya, nanti untuk tugasnya akan saya sampaikan di Sepada. Terima kasih ya. Assalamualaikum.